Saya Ashifariana SGZMT AIFO, dosen Prodi S1 Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Institut Kesehatan Immanuel, dan telah bergabung sejak tahun 2012. Bidang keilmuan saya yaitu gizi dan pangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan PDD UKTPT di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu yaitu Ilmu Teknologi Pangan, yang merupakan mata kuliah wajib di semester 5 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan juga 1 SKS praktikum. Mata kuliah Ilmu Teknologi Pangan disampaikan melalui metode student-centered learning seperti contextual instruction, small group discussion, dan case-based learning. Media pembelajaran yang digunakan antara lain yaitu peralatan pembelajaran luring di kampus dan daring dengan menggunakan Zoom Meeting, Google Classroom, Simak, WhatsApp, dan juga LMS Institut Kesehatan Immanuel. Deskripsi mata kuliah Ilmu Teknologi Pangan ini yaitu mempelajari tentang ruang lingkup ilmu teknologi pangan, kualitas pangan, dan cara pengolahan, serta pengawetan pangan sesuai dengan sifat pangan dengan mempertahankan dan meningkatkan mutu, kadar, dan nilai gizi pangan. Adapun sistem penilaiannya terdiri dari komponen presensi 10%, tugas 15%, praktikum 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu. Baik. Oke, kita hari ini ketemu lagi ya di mata kuliah Ilmu Teknologi Pangan untuk tatap muka pertama ya. Bertemu lagi dengan saya di semester ini, mudah-mudahan teman-teman tidak bosan. Untuk materinya, di yang pertama adalah konsep ilmu teknologi pangan. Dan ini adalah beberapa yang akan saya sampaikan terkait dengan materi ilmu teknologi pangan. Yang pertama adalah definisi ilmu teknologi pangannya sendiri. Jadi teman-teman perlu tahu. Kemudian bagaimana sejarahnya begitu ya, perkembangan ilmu teknologi pangan di dunia sampai dengan saat ini. Kemudian seperti apa karakteristik bahan pangan dan apa kaitannya dengan teknologi pangan, serta apa saja yang dilakukan di dalam upaya pengawetan pangan. Nanti ini juga akan kita bahas di akhir. Namun sebelum masuk ke materi, saya bisa minta teman-teman dulu mengisi survei. Linknya saya tuliskan di kolom chat ya. Sebentar. Saya tuliskan dulu. Oke, silahkan. Bisa diisi teman-teman. Surveinya. Baik, ini kita bisa lihat ya, sudah banyak yang mengisi. Jadi apa yang teman-teman sampaikan terkait dengan teknologi pangan, diantaranya ada yang menyebutkan sebuah pengolahan pangan, atau ada juga yang menyebutkan pengolahan bahan pangan. Ada juga yang menyebutkan teknologi mengenai segala pangan atau makanan. Kemudian yang agak berbeda ini ada yang menyebutkan pengawetan juga ya. Jadi apa yang teman-teman sampaikan ini semuanya beririsan ya dengan teknologi pangan itu sendiri. Jadi konsep teknologi pangannya ini cukup luas dan kita bisa lihat nanti di definisi yang akan saya sampaikan. Oke, kita lanjut ke materi. Baik, terima kasih sebelumnya sudah mengisi survei. Nah,
Ini dia definisi dari ilmu teknologi pangan ya. Jadi kalau yang tadi masih bertanya-tanya sebetulnya apa sih begitu ilmu teknologi pangan? Nah, ilmu teknologi pangan secara teori merupakan disiplin ilmu yang menerapkan teknologi tentang pengolahan bahan pangan mulai pasca panen hingga menjadi hidangan untuk memperoleh manfaat dan meningkatkan nilai gunanya ya. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang teknologi pangan, kita barangkali membahas dulu ya bagaimana sih sejarah perkembangan dari teknologi pangan. Jadi sebetulnya awal mulanya ini sudah dikenal sejak masa primitif ya. Kalau masyarakat zaman dulu itu kan baru-baru awal ada kehidupan ya di dunia. Jadi masyarakat itu hidupnya berpindah-pindah, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kemudian ketika sudah punya tempat untuk menetap yang mereka anggap cocok, ada sumber kehidupan di sana, begitu. Lalu mereka mendirikan rumah, ya, membuat bangunan, kemudian mereka bertani dan juga berburu. Nah, bertani dan berburu ini mereka lalui untuk mempertahankan hidup, ya. Jadi memenuhi kebutuhannya melalui bertani dan berburu. Nah, hasil bertaninya tadi dan hasil berburunya ini mereka simpan ya. Ada yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ada juga yang mereka pisahkan untuk benih ya. Jadi mereka membudidayakan lagi begitu ya. Nah, tapi ternyata pada perjalanannya ada beberapa bahan pangan yang mereka rasa kok kualitasnya menurun begitu ya, atau pangannya ini mudah rusak. Contohnya seperti daging hewan misalnya ya, atau sayur dan buah. Nah, ini merupakan bahan pangan yang mudah rusak, dia tidak tahan lama begitu ya. Nah, kemudian muncullah cara begitu ya. Salah satunya adalah mereka mengeringkan daging hewan tadi dengan cara menyimpan di bawah panas matahari. Nah, lalu daging hewan tersebut mengering begitu ya. Kalau mengering, kadar airnya menurun, maka daging hewannya ini bisa disimpan untuk jangka waktu yang cukup panjang. Nah, setelah itu di tahun 1804 ada seorang ilmuwan bernama Nicholas Appert dan beliaulah yang menjadi awal mula kemunculannya teknologi pangan modern ya, di mana temuan beliau ini adalah membuat bahan pangan yang dikalengkan dengan menggunakan suhu sterilisasi. Namun pada saat Nicholas Appert ini mengembangkan bahan pangan kaleng tersebut, dia tidak menggunakan ilmu pengetahuan terkait pangan ya. Lalu di tahun 1861 kita kenal ada ilmuwan yang cukup terkenal namanya Louis Pasteur ya. Dan beliau ini menjelaskan bahwa ternyata pemanasan itu bisa membunuh mikroba. Selain dengan pemanasan, ketika kita menutup botol dengan rapat, maka ini juga bisa mampu mencegah masuknya mikroba ke dalam makanan. Lalu dari situlah muncul teori pengawetan yang kita kenal dengan sebutan pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini suhunya dia lebih rendah dari suhu sterilisasi yang digunakan oleh Nicholas Appert. Nah, Louis Pasteur ini dia melakukan pemanasan terhadap bahan pangan susu dan hasil olahannya untuk membunuh mikroba yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya kita perlu tahu apa sih sebetulnya manfaat dari teknologi pangan ini gitu. Jadi tidak hanya mengenal definisinya saja, tapi kita harus tahu untuk apa sih kita mempelajari ilmu ini gitu. Jadi yang pertama, manfaatnya adalah teknologi pangan mampu memperpanjang waktu serta jumlah tersedianya bahan pangan. Jadi kalau misalnya ada bahan pangan tertentu yang kita kenal dia bahan pangan musiman, di saat tidak musim, tapi Rafli pengen makan mangga misalnya ya, gimana caranya? Nah, mangganya ini bisa kita buat manisan atau bisa kita bekukan sehingga pada saat mangganya sedang tidak musim, Rafli masih bisa mengkonsumsi buah tersebut. Kemudian yang kedua, mempermudah penyimpanan serta distribusinya, menaikkan nilai tambah ekonomis yang berupa profit atau keuntungan, maupun nilai tambah sosial berupa ketersediaan lowongan kerja yang lebih banyak lagi. Selain itu, manfaat teknologi pangan yang lain adalah memperoleh produk yang lebih menarik
kemudian tersedianya bahan limbah untuk memproduksi bahan lain, dan mendorong bertambahnya industri non-pertanian yang menunjang industri pertanian seperti industri kimia, kemudian industri penghasil gelas, dan juga bahan pengepak atau kita kenal dengan sebutan kemasan. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas tentang apa saja sih teknik dalam pengolahan pangan begitu ya, saya mau mengulas kembali materi yang sudah pernah disampaikan di mata kuliah ilmu bahan makanan. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya, apa sih itu karakteristik bahan pangan? Silahkan, ada yang masih ingat? Apa itu karakteristik bahan pangan? Saya Bu, Ya, apa Rafli? eh, karakteristik bahan pangan yaitu sifat bahan pangan yang dapat kita amati, yang terdiri dari sifat fisik, kimiawi, sifat biologi, dan sifat sensoris. Oke, coba kita lihat ya, apakah betul begitu ya? Ternyata jawaban Rafli betul ya. Jadi karakteristik bahan pangan ini bisa kita ukur dari 4 parameter ya. Mulai dari melihat ciri fisiknya, kemudian melihat biologinya, kemudian melihat sifat kimiawinya, dan juga melihat sifat sensorinya. Nah, kita coba kembali ke slide sebelumnya. Di slide ini kalau kita perhatikan ada berbagai macam jenis bahan pangan, di mana bahan pangan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kalau kita ambil satu parameter saja, misalnya dari tingkat kesegaran, ya, mana sih yang jauh lebih segar gitu ya di antara serealia dengan daging misalnya. Kira-kira yang mana nih yang lebih segar? Apakah serealia atau daging? Mana yang kadar airnya lebih tinggi? Reisha, kira-kira yang mana Reisha antara serealia dan daging? Mana yang kadar airnya lebih tinggi? Serealia, Ibu. Yang kadar airnya lebih tinggi, betulkah serealia? Daging, Ibu. Daging ya. Jadi daging ini dia lebih cepat mudah rusak daripada serealia ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam proses pengolahan yang ada di industri pangan, tentunya kita nanti akan menggunakan beberapa bahan baku, di mana bahan baku memiliki sifat yang berbeda tadi atau karakteristik yang berbeda. Ada berapa jenis bahan baku sih? Yang pertama ada bahan segar ya. Bahan segar ini contohnya ada sayur, ada buah, ada daging dan lain-lain. Kemudian ada yang disebut dengan bahan intermediate. Bahan intermediate ini adalah bahan antara ya. Bahan antara contohnya apa saja? Contohnya ada tepung-tepungan, kemudian ada minyak goreng, dan ada premix. Premix itu jadi bahan pangan atau bahan baku yang bisa kita tambahkan air baru bisa kita konsumsi begitu ya. Kecuali mie instan ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan bahan tambahan pangan atau bahan tambahan makanan. Nah, bahan tambahan makanan ini contohnya ada natrium benzoat misalnya yang ditambahkan ke saus sebagai bahan pengawet, tapi dia diperbolehkan dengan dosis tertentu. Kemudian ada juga yang menambahkan asam askorbat dan juga gelatin. Dan masih banyak lain lagi bahan tambahan pangan yang tentunya banyak digunakan di masyarakat kita. Nah, selain itu, tadi kita bisa lihat apa saja sih yang membedakan antara karakteristik setiap bahan pangan gitu ya. Tadi ada sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi, dan sifat sensoris. Nah, apa bedanya? Kalau sifat fisik, ini yang kita ukur adalah kesegarannya. Kemudian kita melihat teksturnya, kita melihat perbedaan bentuknya, warnanya, ukurannya, kemudian apakah ada cacat atau tidak, dan bagaimana dengan jumlah padatannya. Itu yang kita lihat dari sifat fisik. Berbeda dengan sifat kimia. Kalau kimiawi ini biasanya kita sulit melihat dengan kasat mata ya. Jadi harus masuk ke laboratorium untuk tahu apakah di dalam bahan tersebut ada kandungan gizinya, kemudian berapa kelembabannya, kemudian berapa nilai fungsionalnya, pH-nya, kemudian apakah bahan baku tersebut atau produk pangan tersebut mengandung bahan tambahan makanan, dan apakah
produk tersebut mengandung kontaminasi kimia. Contoh kontaminasi kimia misalnya ada logam berat, kemudian misalnya ada juga penggunaan pewarna unapproved coloring agent. Ya, jadi unapproved coloring agent itu merupakan pewarna yang bukan peruntukannya untuk bahan makanan. Jadi biasanya produsen nakal mereka menggunakan pewarna tekstil ya. Contohnya ada yang pakai yellow methanol, kemudian ada juga yang menggunakan rhodamin B. Nah, itu masuknya ke dalam kontaminasi kimia. Selain itu ada juga sifat biologi. Nah, sifat biologi juga sama. Ini harus kita analisa ke laboratorium. Nanti akan ada hasil labnya menunjukkan berapa sih total bakterinya, berapa total bakteri coliformnya, berapa total moldnya, apakah produk pangan kita terbebas dari mikroorganisme patogen dan lain-lain. Nah, untuk sifat sensoris, ini sifatnya kita menggunakan panca indera kita. Mencium aromanya, kemudian misalnya mencicipi rasanya, manis, asin, atau misalnya pahit, asam, dan seterusnya. Kemudian kita juga meraba tekstur dari si produk pangan tersebut. Nah, ini termasuk ke dalam sifat sensoris. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini ada 2 buah gambar yang bisa kita teliti, begitu ya, di mana pada gambar sebelah kiri ini merupakan gambar sayur apa ini? Yang sebelah kiri? Yang saya tanda ini gambar apa, Niska? Sayur kol. Kembang kol ya. Nah, kembang kol ini dari hari pertama sampai dengan hari ke-14 dia menunjukkan perubahan yang signifikan ya. Warnanya lama-lama menjadi gelap. Kemudian selain itu juga ada ciri khas bunga kol yang rusak itu biasanya ada bintik-bintik kehitaman ya. Nah, itu sifat fisik atau karakteristik yang berubah ya. Bisa jadi perubahannya karena udara, kemudian karena terkena sinar matahari dan lain-lain. Kemudian yang sebelah kanan adalah gambar brokoli ya. Nah, untuk brokoli juga ini kalau kita perhatikan dari hari pertama sampai dengan hari ke berapa ini? Hari ke-10 ya. Dia mengalami perubahan yang signifikan juga. Jadi yang tadinya hijau segar, kemudian di hari ke-10 dia menjadi lebih kekuningan ya, karena dia teroksidasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke upaya pengawetan pangan. Jadi apa itu upaya pengawetan pangan? Pengawetan pangan merupakan cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat fisik serta kimia makanan. Tentunya ketika kita mengawetkan, pasti kita punya tujuan gitu ya. Contohnya anak muda sekarang misalnya suka makan kimchi ya. Kemudian petani ini lagi kebanyakan atau lagi berlebih nih produksi sawinya. Nah, mau kita buat apa nih sawi gitu? Kalau mau dijual ke pasaran nanti nggak akan ada yang beli. Lama-lama layu dibuang lah begitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan kelebihan produksi sawi tadi salah satunya dengan pembuatan kimchi ya. Kimchi kita simpan dalam waktu yang cukup lama. Biasanya makin lama makin enak ya kalau kimchi. Nah, itu adalah salah satu contoh pengawetan. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama, mencegah terjadinya kerusakan bahan pangan. Yang tadinya sawi, kalau kita biarkan menjadi rusak, tapi begitu kita buat menjadi kimchi, dia jadi bertahan lama. Kemudian yang kedua, mempertahankan mutu. Tadinya kalau sawi mentah itu kan nggak enak dimakan ya. Biasanya kalau sawi itu harus kita masak dulu gitu. Tapi ketika kita buat menjadi kimchi, tentunya rasanya jauh lebih enak, kemudian flavornya juga jadi lebih terasa, begitu ya. Nah, itu mempertahankan mutu dari si sawinya. Selain itu memperpanjang umur simpan, menghindari terjadinya keracunan, dan mempermudah penanganan, penyimpanan, serta pengangkutan. Nah, pasti muncul pertanyaan di benak kita, mengapa sih kita perlu mengawetkan makanan? Jadi yang pertama, kita mengawetkan makanan untuk mencegah terjadinya
makanan yang hilang atau food loss akibat perencanaan yang tidak tepat di bidang pertanian. Nah, perlu teman-teman ketahui, kita ini ranking 1 di Asia Tenggara, penghasil food loss dan food waste terbesar, dan ranking kedua di dunia. Ini bukan ranking yang bisa kita banggakan ya, tapi justru menjadi tanggung jawab moral kita semua, terutama teman-teman ini yang nantinya jadi ahli gizi. Bagaimana sih caranya agar kita bisa mencegah terjadinya food loss dan food waste tadi, yaitu dengan salah satunya mengawetkan bahan pangan agar tidak menjadi limbah makanan. Kemudian yang kedua, menghasilkan produk dengan nilai tambah. Teman-teman kalau lihat gambarnya ini adalah sorghum ya. Dulu kita kenal sorghum itu hanya sebagai pakan ternak atau sebagai bahan pangan lokal yang pemanfaatannya belum banyak begitu. Tapi saat ini para ilmuwan dan juga beberapa perusahaan sudah mulai mengembangkan sorghum menjadi produk pangan yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Salah satunya dibuat menjadi snack bar, kemudian ada juga yang dibuat menjadi seperti sereal begitu ya, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah memberikan variasi dalam diet ya. Jadi ketika kita mengawetkan dengan beberapa metode, misalnya kita buat kefir begitu ya, atau kita buat yogurt yang tadinya kita hanya mengkonsumsi susu saja, tapi begitu difermentasi menjadi yogurt, kita jadi bisa mengkonsumsi yogurt dan kita bisa memadupadankan yogurt dengan bahan pangan lainnya sehingga menyediakan makanan yang lebih atraktif gitu ya. Kemudian di dalam pengawetan kita kenal ada 6 prinsip dasar. Yang pertama, bahan pangan bisa awet ketika kita kurangi airnya. Ya, dengan cara apa? Misalnya bisa kita keringkan. Kemudian yang kedua, kita bisa lakukan dengan menggunakan suhu tinggi. Ya, misalnya blanching. Blanching itu kita masukkan dulu ke air panas, kemudian kita siram dengan air dingin ya, untuk mempertahankan warna dan tekstur dari bahan pangannya. Kemudian kita juga bisa gunakan metode sterilisasi ya, pemanasan dengan menggunakan suhu di atas 100 derajat Celcius, atau kita bisa menggunakan metode pasteurisasi suhu 70-85 derajat Celcius, atau UHT, ultra high temperature, dengan suhu di atas 150 derajat Celcius dalam waktu beberapa detik. Dan ada juga perlakuan dengan suhu rendah. Untuk suhu rendah ini kita punya 2 metode. Yang pertama adalah pendinginan dan yang kedua adalah pembekuan ya. Perbedaannya ada di suhu yang digunakan. Kemudian pengendalian makanan, misalnya dengan contohnya ini kita mengolah roti menggunakan ragi begitu ya. Di dalam penambahan ragi itu nantinya kita membuat adonan ini menjadi lebih mengembang begitu ya, dan ini menggunakan teknologi fermentasi. Kemudian misalnya ada juga tadi yang menggunakan membuat produk yogurt dengan menggunakan lactobacillus ya. Selain itu, prinsip dasar yang lain dalam pengawetan adalah kita bisa menambahkan berbagai macam zat kimia aditif ya, yang tentunya harus aman begitu. Dan ada teknik terakhir yaitu iradiasi yang banyak juga dimanfaatkan oleh perusahaan makanan. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada 6 prinsip dasar dalam pengawetan. Tentunya selain itu masih banyak lagi beberapa metode pengawetan pangan, mulai dari dengan cara inhibition atau kita hambat begitu mikroorganismenya, kemudian kita inactivation. Inactivation ini artinya kita menonaktifkan mikroorganisme patogen, dan avoid recontamination ya. Jadi untuk yang inhibition ini ada beberapa metode. Yang pertama kita bisa menyimpan di suhu rendah, kemudian kita juga mengurangi water activity-nya, kemudian kita juga bisa menurunkan kadar oksigen, meningkatkan karbon dioksida, kemudian acidification, fermentasi, menambahkan preservatif, kemudian menambahkan antioksidan, kita kontrol pH-nya, atau kita bekukan, kita goreng, kita atur konsentrasinya, atau bisa juga dengan metode surface coating, structural modification, chemical modification,
gas removal, kemudian kita juga bisa change in phase transition dan juga hurdle teknologi. Selain itu, untuk inactivation kita bisa menggunakan beberapa metode mulai dari sterilisasi, pasteurisasi, iradiasi, kemudian frying, atau kita juga bisa memanfaatkan extruder ya. Dan untuk yang avoid recontamination ini erat kaitannya dengan pengendalian mutu produk pangan melalui skema sertifikasi jaminan keamanan pangan seperti penerapan GMP, HACCP, atau ISO 22000-2018. Nah, ini referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah ilmu teknologi pangan, nanti teman-teman bisa baca. Kemudian untuk minggu depan, saya punya satu buah tugas. Teman-teman diminta mencari satu buah artikel terkait kerusakan pangan untuk studi kasus yang akan dibahas pada pertemuan kedua. Nah, si artikel kerusakan pangannya ini nanti bisa teman-teman dapatkan tidak hanya dari jurnal, tapi bisa juga didapatkan dari artikel media massa atau berita di sosial media. Ya, ini tugasnya. Apakah cukup jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Cukup jelas Jelas, ya. Bu. Baik. Ibu. Nah, kalau sudah cukup jelas, sekarang saya punya kuis ya. Kita pengen tahu nih, kira-kira teman-teman cukup paham tidak dengan apa yang saya sampaikan tadi? Silahkan bisa dimulai mengisi kuisnya. Ya, baik. Terima kasih untuk yang sudah mengisi. Untuk selanjutnya, silahkan apabila ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah saya paparkan tadi. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Ibu. Ya, silahkan. Izin bertanya. Silahkan. Saya Nisa. Niska, izin bertanya, Ibu. Seberapa besar pengaruhnya pengawetan ini terhadap nilai gizinya, Ibu? Apakah mungkin mengurangi atau malah menambah nilai gizinya, Ibu? Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Niska. Jadi, untuk beberapa teknik pengawetan, ini ada yang justru menambah nilai fungsionalnya ya. Contohnya seperti yogurt. Jadi di yogurt, kefir itu kan kita mengembangbiakan ada bakteri ya, di situ bakteri baik untuk usus begitu ya, ada lactobacillusnya. Nah, ketika kita buat menjadi produk, maka dia akan mengandung yang namanya preprobiotik begitu, yang tadinya susu tidak ada preprobiotiknya, tapi begitu kita fermentasi menjadi ada dan ini punya manfaat yang baik bagi kesehatan. Begitu ya Niska ya, itu dari kandungan gizi ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Oke. Saya, Ibu. Ya, silakan Reisya. Ibu, apakah jika sayuran yang belum difermentasi disimpan di dalam kulkas dapat menimbulkan sifat biologi? Jika ya, dalam rentan waktu berapa ya? Oke, nah untuk biologi sendiri, ini ketika kita simpan di dalam lemari pendingin, begitu ya, ini aktivitas mikroorganismenya akan dihambat, Reisya. Jadi dia tidak akan tumbuh dan berkembang begitu bakterinya, begitu. Kecuali kalau misalnya nanti setelah dari lemari pendingin kita keluarkan, itu yang namanya bakteri bisa aktif kembali, begitu. Tapi selama di lemari pendingin sih tidak akan ada pertumbuhan dan juga perkembangbiakan dari bakterinya. Begitu ya Resya ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan cukup jelas begitu ya. Karena keterbatasan waktu, barangkali saya sudahi pertemuan kita hari ini, dan apabila masih ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan, bisa hubungi saya melalui WhatsApp atau melalui email yang ada di slide ya. Untuk materi perkuliahan nanti akan saya sampaikan melalui Google Classroom, dan jangan lupa mengisi absensi, disimak, dan juga teman-teman bisa mengunjungi LMS untuk melihat RPS-nya lagi ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya tutup pertemuan hari ini. Selamat sore semua. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.